Informasi lainnya, pemirsa, pasca runtuhnya gedung Aula SMP Negeri 32 Jakarta Barat, pembagian raport siswa diundur. Ya, dan sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang datang ke lokasi menilai bangunan SMP 32 tidak layak digunakan untuk proses belajar dan mengajar. Orang tua murid mendatangi SMP 32 Jakarta untuk mengambil rapor usai ujian tengah semester Jumat pagi. Mereka hanya bisa berada di luar sekolah karena belum menerima pengumuman terkait diundurnya pengambilan rapor pasca runtuhnya gedung aula sekolah. Mereka hanya datang sesuai undangan yang diberikan sekolah untuk mengambil rapor pada pukul 8 pagi. Pihak sekolah sendiri tidak memberikan keterangan resmi, namun hanya memberikan pengumuman di secari kertas yang ditempel di pagar sekolah, menyebutkan pengambilan rapor diundur hingga Januari. Jadwal bagi rapor? Iya. SMP 32? Iya. Ada pengumuman, penundaan atau seperti apa? Pengumuman, maksudnya pengumuman soal apa? Soal bagi rapor? Iya. Anaknya nggak tahu bagi rapor hari ini? Iya, ini soalnya udah dikasih selebaran undangan. Sudah ada undangan? Iya. Sementara Komisi Perlindungan Anak yang mendatangi lokasi SMP 32 menilai gedung sekolah pun tidak layak digunakan untuk belajar. Jika dilihat dari luar, gedung ini memang tua. Beberapa bagian tembok gedung tampak mengelupas, selain itu sejumlah kaca juga tidak terpasang. Tadi keliling jalan untuk tahu seperti apa kondisinya sehingga kami bisa merekomendasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera misalnya menyelamatkan anak-anak ini dengan tidak menggunakan setelah libur semester ini jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Dan tadi kami sudah keliling, termasuk ini luar biasa ya gedung yang sisi sebelah kiri ini. Ternyata itu tertimpa gedung yang roboh juga dari sisi bangunan yang kanan berarti, tetapi ternyata gedung itu tidak kenapa-napa gitu ya. Sementara itu puing bangunan yang sempat menimpa mobil di samping sekolah mulai dibersihkan petugas PPSU Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat. Ilham Andriansyah, JAK TV. Jauh sebelum peristiwa sekolah ambruk terjadi, pihak sekolah dan kelurahan juga Pekojan pernah mengajukan renovasi pemugaran bangunan sekolah. Ya, namun tidak direspon oleh Dinas Pariwisata. Pihak sekolah dan kelurahan Pekojan telah mengajukan renovasi pemugaran terhadap bangunan sekolah ke Dinas Pariwisata jauh sebelum peristiwa runtuhnya aula sekolah terjadi. Namun belum ada respon dari pihak Dinas Pariwisata. Lantaran perizinan bangunan cagar budaya sekolah negeri ini tumpang tindih antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Bahkan Dinas Pariwisata menyerahkan perbaikan gedung lama sekolah SMP 32 ini ke Dinas Pendidikan. Pasca kejadian ini, rencananya pemerintah setempat akan merobohkan bangunan lama dan diganti dengan gedung baru, namun akan melalui proses kajian terlebih dahulu. Dengan pihak sekolah, kita sudah beberapa kali ninjau dan kita sempat lihat, kita ajukan usulan ke pariwisata dan kebudayaan, karena ini cagar budaya, untuk bisa ditinjau dan untuk direnovasi, diperbaiki. Karena kalau cagar budaya kan nggak boleh satu pun bangunan terganggu atau berubah fungsi dan bentuk. Ya, akhirnya kita nggak berani untuk eksekusi. Kita ajukan, namun mungkin proses masih berjalan. Sampai dengan hari ini kejadian belum terlaksana, keburu runtuh itu bangunannya.